Rasulullah ingin menasehatkan kita, umatnya. Untuk apa nasihat itu diberikan oleh Rasulullah? Likai yasta'iddu lahu, supaya kita para umatnya bersiap-siap menyiapkan bekal untuk kematian. Wa yasbiru ala syada'idid dunya, dan kita bersabar terhadap rasa sakit yang tertimpa kepada kita di dunia. Jadi tujuannya dua. Supaya kita mempersiapkan menghadapi kematian yang begitu dahsyat itu, dan supaya kita sabar terhadap sakit-sakit, susah-susah, kepayahan yang tertimpa di dunia. Apabila kita menyadari bahwa begitu sakitnya rasa sakit mati itu, maka rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, kepedihan, kepayahan itu tidak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji tentang haulil mauti wa syiddatih. Susah payahnya kematian dan sakitnya kematian. An Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadithu am bani Israel wala haraja fa innahum qaumun qad kana fihimul a'ajib. Rasulullah bersabda, silahkan kalian bercerita tentang Bani Israel, tidak apa-apa, karena sesungguhnya mereka, kaum Bani Israel, adalah sekelompok kaum orang yang terjadi berbagai macam keajaiban di kalangan mereka itu. Thumma ansha'a yuhaddithu. Setelah itu Rasulullah mulai bercerita. Faqala, beliau bersabda, kharajat ta'ifatum min Bani Israel. Sekelompok orang dari Bani Israel keluar, hatta atu makbarah, sehingga mereka mendatangi sebuah makbarah, komplek penguburan. Faqalu, mereka yang keluar itu berkata, lau sallaina thumma da'auna rabbana hatta yukhrijalana ba'dal mautah fayukhbiruna anil maut. Seandainya kita salat, kemudian kita meminta kepada Tuhan kita, sehingga dikeluarkan untuk kita sebahagian orang yang telah mati, maka mereka akan bercerita kepada kita tentang mati. Fasallu,
Maka keinginan itu mereka lakukan. Mereka langsung salat, wada'u rabbahum, dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Fabainama hum kadzalik, sedang mereka dalam keadaan salat kemudian berdoa, idza rajulun qad atla'a ra'sahu min qabrin aswada khalasian. Tiba-tiba pada waktu itu seorang laki-laki memunculkan, ya, kepalanya dari kubur. Orang laki-laki yang hitam muncul dari kubur. Faqala, maka orang laki-laki yang muncul dari kubur itu berkata, ya haula'i ma turidun. Wahai kalian, apa yang kalian mau? Fallahi laqad muttu mundu tis'ina sanah. Demi Allah, aku sudah mati semenjak 70 tahun. Famadzahabat mururatul mauti minni hatta ka'annahu al-ad. Tetapi belum hilang rasa sakit mati dariku sehingga sampai sekarang. Fada'ullaha ta'ala ayyu'idani kama kuntu. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala supaya ia mengembalikan aku sebagaimana dulu. Wa kana baina ainai athara sujud. Padahal ada di antara dua matanya laki-laki yang muncul itu bekas sujud. Nah, jadi para jamaah, di dalam hadis ini Rasulullah bercerita kepada kita tentang sekelompok Bani Israel. Karena Rasulullah memang menjelaskan banyak kejadian aneh-aneh yang terjadi pada orang Bani Israel, beda dengan kita. Maka di antara kejadian aneh yang terjadi pada Bani Israel itu diceritakan oleh Rasulullah, suatu hari mereka keluar ke suatu makbarah. Sampai di sana mereka salat lalu berdoa supaya Allah menghidupkan orang yang mati di pekuburan itu, supaya mereka bisa bertanya bagaimana mati atau bagaimana rasa sakitnya mati. Tiba-tiba kejadian anehnya langsung muncul. Apa kejadian anehnya? Yaitu orang yang mati langsung bangun dari tidurnya di dalam kubur. Ada seorang yang telah meninggal, yang selama 70 tahun katanya dia meninggal, dia bangun. Apa ceritanya? Dia katakan bahwa selama 70 tahun dia sudah meninggal, tapi rasa sakit mati itu belum hilang katanya. Rasa sakit mati belum hilang. Padahal orang yang bangun ini, kata Rasulullah, adalah orang yang di antara dua matanya, artinya di dahinya ada bekas sujud. Artinya orang beriman. Bayangkan para jamaah, rasa sakit mati yang diderita oleh orang yang beriman. Orang yang beriman, apalagi orang yang tidak beriman. 70 tahun belum hilang. Sakit apapun kalau di dunia ini selain sakit mati, kalau sudah sembuh itu bekasnya tidak bertahan lama. Beberapa hari atau beberapa minggu, paling-paling beberapa bulan, sudah tidak ada terasa lagi rasa sakit. Hilang. Tapi rasa sakit mati tidak hilang sampai 70 tahun. Menurut riwayat ini. Artinya rasa sakit mati itu lebih dahsyat daripada segala rasa sakit yang pernah diderita oleh makhluk di dunia ini. Kemudian dari hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Hasan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qadru syiddatil mauti wa karbuhu, ya, wa karbihi alal mu'minin ka qadri 300 darbatan bisayf. Ya, ukuran sakit dan susahnya kematian, kata Rasulullah, untuk orang yang beriman seperti ukuran 300 kali
ditebas dengan pedang. Bahasa kita bahasa Aceh, itek-itek. Atau bahasa sekarang lebih kerennya dengan kejadian kriminalitas sekarang, dimutilasi. 300 kali ditebas dengan pedang. Dipotong-potong kita dengan pedang. Seperti itulah kata Rasulullah, rasa sakitnya mati orang yang beriman. Jadi kita mengakui semua bahwa kita orang yang beriman. Berarti kita akan mengalami rasa sakit mati yang seperti demikian. Jadi kalau seperti itu rasa sakit mati, maka Al-Faqih Abu Lais Samarkandi mengatakan, man aikana bil maut wa alima annahu nazilum bihi la mahalata fala budda lahu min isti'dadi lahu bil a'malis salihah wa bil ijtinabi anil a'malil khabithah. Siapa saja yang yakin dengan kematian, mungkin tidak ada yang tidak yakin dengan mati. Bahkan orang kafir pun yakin kepada kematian. Karena sampai sekarang kita belum pernah melihat, belum pernah menemukan ada orang yang hidup dari zaman dahulu sampai sekarang belum mati. Nah pernah di kampung tanya urung dari awal ke pegak kampung raja sampai orangnya hana mati-mati gelap. Ana kah? Ana. Urung drone duha mentang mau urung ci kan ali. Lo hana le ayah le lo meninggal. Artinya semua yang hidup itu akan mati. Orang beriman atau orang tidak beriman pasti tahu itu semua akan mati. Tapi kita orang yang beriman ya, harus mendapat ibrah dari kejadian kematian ini. Jadi siapapun yang yakin dengan kematian dan mengetahui bahwa kematian itu pasti akan datang kepadanya, tidak mustahil, fala budda lahu, maka tidak boleh tidak baginya minal isti'dadi lahu, untuk mempersiapkan bekal bagi kematian. Kematian pasti terjadi. Kemanapun kita lari, pasti kita akan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kita bersembunyi di sebuah peti besi yang kokoh, kematian tetap akan mendatangi kita. Nah, jadi tidak ada yang bisa lari kematian. Karena tidak ada yang bisa lari dari kematian, maka yang paling penting adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang sudah pasti itu, yaitu kematian. Bentuk bekalnya apa? Bil a'malis salihah wa bijtinabi anil a'malil khabithah. Yaitu berupa mengamalkan amal-amal yang saleh dan meninggalkan amal-amal yang buruk. Kegiatan kita selama kehidupan ini para jemaah sehari-hari, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan, ataupun berupa kasat dalam hati itu tidak terlepas dari dua macam. Salihah atau khabisah. Baik atau buruk. Hanaluh dari duanya. Menyokon God, bro. But tu si ura-ura tanya menyokon but God, but bro. Tuto tu si ura-ura oleh katanya menyokon tuto God, tuto bro. Maksud dalam hati, kasat dalam hati atau nit dalam hati tanya menyokon God, bro. Maka kalau kita yakin bahwa kita akan mati, tidak mungkin kita tidak mati, maka seluruh kegiatan sehari-hari itu berupa perbuatan harus yang baik-baik, berupa perkataan harus yang baik-baik, berupa kasat pun harus yang baik-baik. Semuanya harus dilakukan yang baik-baik. Yang tidak baik-baik tinggalkan. Fa innahu la yadri mata yanzilu bihi. Kenapa? Karena seseorang tidak akan pernah tahu kapan kematian itu datang kepadanya. Karena kematian rahasia Allah. Pajandro hana tatujan. Yang kadente kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mendapatkan kematian. Cuma kapan itu yang kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang, maka tidak boleh dibuat jangka waktu tertentu untuk mempersiapkan bekal kepada kematian.
Maka tidak boleh seorang pemuda mengatakan, saya akan mempersiapkan bekal kematian, artinya melakukan amal saleh, nanti di waktu saya sudah tua. Ino kan muda, tak mentang 20 tahun, bah umur 40 tahun untuk hujah masjid. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kematian itu akan datang setelah umur 40 atau sebelum umur 40. Kadang bahlu tak pegahnya umur 20 tahun, umur 20 tahun mati. Tidak sempat mempersiapkan. Nah, karena itu rahasia Allah. Maka tidak boleh diatur waktu, diberikan waktu, jangka waktu tertentu untuk mempersiapkan. Artinya setiap hari kita lalui harus dengan kegiatan mempersiapkan amal saleh untuk menghadapi kematian. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatal maut wa mururatahu nasihatan minhu li ummatihi likai yasta'iddu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya rasa sakitnya kematian. Pedihnya kematian dan sakitnya kematian untuk apa? Kenapa Nabi menyebutkan bahwa begitu dahsyat kematian sampai dibayangkan oleh Rasulullah seperti 300 kali ditebas dengan pedang? Sampai diceritakan oleh Rasulullah bahwa dulu pernah terjadi kejadian aneh di masa Bani Israel. Ada seorang yang muncul dari kubur dan menceritakan selama 70 tahun dia sudah meninggal, belum lenyap, belum hilang rasa sakit mati darinya. Kenapa? Nasihatan minhu li ummati, sebagai nasihat dari Rasulullah untuk kita umatnya. Rasulullah ingin menasehatkan kita umatnya. Untuk apa nasihat itu diberikan oleh Rasulullah? Likai yasta'iddu lahu, supaya kita para umatnya bersiap-siap menyiapkan bekal untuk kematian. Wa yasbiru ala syada'idid dunya, dan kita bersabar terhadap rasa sakit yang tertimpa kepada kita di dunia. Jadi tujuannya dua. Supaya kita mempersiapkan menghadapi kematian yang begitu dahsyat itu, dan supaya kita sabar terhadap sakit-sakit, susah-susah, kepayahan yang tertimpa di dunia. Apabila kita menyadari bahwa begitu sakitnya rasa sakit mati itu, maka rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, kepedihan, kepayahan itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau itu akan kita hadapi, seharusnya ini pun lebih mampu kita hadapi, sehingga membuat kita sabar. Ada faedahnya? Ada. Li'anna sabra ala syada'idid dunya aisarum min syiddatil maut. Karena kesabaran terhadap rasa sakit, kepedihan hidup di dunia lebih mudah daripada rasa sakit mati. Jadi artinya rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan rasa sakit mati. Jadi lebih mudah kita bersabar terhadap rasa sakit dunia daripada menghadapi rasa sakit mati. Kenapa berbeda? Li'anna syiddatal mauti min adzabil akhirah. Karena kepedihan maut itu merupakan bahagian daripada azab akhirat. Wa adzabul akhirah asyaddu min adzabid dunya. Sedangkan azab akhirat lebih pedih, lebih dahsyat daripada azab dunia. Rasa sakit yang Allah berikan di dunia ini kan cuma azab dunia, cobaan di dunia. Sedangkan rasa sakit mati itu bahagian atau persekot DP daripada azab akhirat.
Jadi antara azab dunia dengan azab akhirat itu tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih sakit azab akhirat. Tidak bisa dibandingkan. Maka kita harus lebih bersabar menghadapi azab atau cobaan-cobaan hidup di dunia. Yang berupa kepedihan, kesusahan, sakit, dan sebagainya. Karena mengingat itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan rasa sakit mati. Waruya an Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi qal Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qal Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi, beliau berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ji'tuka litu'allimani min gharaibil ilm." Aku datang kepadamu wahai Rasulullah supaya engkau mengajarkan kepada aku tentang gharaib ilmu. Artinya intisarinya ilmu. Rahasia-rahasianya ilmu. Dia datang kepada Rasulullah untuk belajar. Tapi belajar ilmu yang merupakan ilmu yang tersembunyi, yang tidak nampak terlihat. Ilmu yang merupakan inti daripada ilmu. Qal ma sana'tu fi ra'sil ilm. Di saat dia mengemukakan keinginannya seperti itu, Rasulullah bersabda, "Ma sana'ta fi ra'sil ilm." Apa yang sudah engkau lakukan terhadap dasar ilmu? Nyoba bahasa adanya menyokan merena ba ujung ya ba pun buat rai lengkap kap laku. Nyoba tadanya. Tidak aja adanya tani aku kuliah katanya ngele SD na tamat. Bem SD hana tamat ka perle tamang kuliah. Jadi urungnya nyo perle tamang kuliah aju. Keperiksa Rasulullah na tamat SD, hana tamat SD gimana terima ba perguruan tinggi. Qal orang itu berkata, "Wa ma ra'sul ilm." Apa itu dasar ilmu? Rupanya mhidupu dan pu dasar ilmu ini. Untuk turah adanya jangankan tamat mumupum dan podra SD. Qala Rasulullah bersabda, "Hal arafta Rabba Azza wa Jal?" Apakah kamu mengenal Tuhan Azza wa Jal? Rabb Azza wa Jal? Qala laki-laki ini berkata, "Na'am, aku mengenal." Qala famadza fa'alta fi haqqih? Rasulullah bertanya lagi, apa yang sudah engkau lakukan terhadap haknya Tuhan yang sudah engkau kenal? Qal laki-laki ini menjawab, "Masya Allah." Qala Rasulullah bersabda, "Wahal araftal maut?" Apakah kamu mengenal kematian? Qala na'am, laki-laki ini menjawab iya. Qala famadza adatta lahu? Rasulullah bersabda, apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Qal laki-laki ini berkata, Masya Allah. Qala Rasulullah bersabda, idhab fahkum bima hunaka. Pergilah kamu, silahkan kamu pergi kata Rasulullah, maka coba kamu renungi apa yang terjadi di sini. Tsumma ta'ali hatta u'allimuka min gharaibil ilm. Kemudian kembalilah kamu ke sini, nanti aku akan mengajari kamu tentang intisari ilmu. Jadi para jamaah, di sini Rasulullah menyebutkan bahwa rupanya dasar ilmu itu adalah mengenal Tuhan. Arafta rabba kata Rasulullah. Sudah kamu kenal Tuhanmu? Itulah dasar ilmu. Maka kitab dasar kita belajar dulu setelah kita menamatkan Quran, di Aceh biasanya, kitab Masailal Muhtadi menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Dasar agama mengenal Allah. Nyan dasar ilmu ini.
Ya, beda begitu nyo dasar ilmu podra. Nyan SD jitungku. Nyan jino le kita nyo hirun tu SD hana mupat S2 kana yang kenya hirun tu nyo. Hai artinya le kita nyo kita belum mengenal Allah tapi lain-lain kita sudah bisa. Nyo ban salah sembahyang di kacarong tu, nyo kan? Ada depu dum. Ya. Tapi Tuhan tanda duri yang kan lucu. Bagaimana kita salat untuk Tuhan yang kita tidak kenal siapa dia. Nah, maka disebutkan la yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Bumusa, kusa na semayangnya irona. Bumusa, kusa na bersedekah. Bumusa, kusa na puasa, kusa na berjakut, kusa na umrah, kusa na haji, bumusa. Jadi makanya mengenal Tuhan adalah dasar daripada semua ilmu di dalam agama Islam. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, baru kita tingkatkan untuk belajar yang lain. Dan termasuk dari dasar ilmu di sini kata Rasulullah selain mengenal Tuhan, ya, adalah mengenal bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah kita kenal, setelah kita mengenal bagaimana kita harus menyembahnya. Tuhan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya ada tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah. Lantas bagaimana kita mewujudkan tujuan penciptaan tersebut? Bagaimana kita beribadah? Maka belajar bagaimana kita beribadah adalah belajar tentang dasar ilmu itu. Damarno kibanda tumayang, damarno kibanda puasa, kibanda bujakut, kibanda haji, kibanda umrah. Nyan adalah meruno dasar ilmu. Dan termasuk dasar ilmu kata Rasulullah yaitu araftal maut kata Rasulullah pertanyaan kepada laki-laki ini. Mengenal kematian, mengetahui hakikat kematian, bagaimana kematian itu akan terjadi dan bagaimana rasa sakitnya kematian. Itu termasuk dasar ilmu. Karena dengan mengenal kematian itu akan membangkitkan motivasi bagi kita untuk menyiapkan bekal menghadapi mati. Laki-laki yang ingin belajar inti dari ilmu disuruh pulang dari Rasulullah. Pikirkan dulu yang saya katakan tadi kata Rasulullah. Yang terjadi dialog antaramu dengan saya, pikirkan dulu. Coba renungi. Nanti kalau kamu sudah mampu merenungi, mengaplikasikannya, baru kembali lagi akan saya ajarkan kepadamu inti daripada ilmu. Falamma ja'ahu ba'da sinin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa tahun, laki-laki ini rupanya datang lagi menghadap Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki ini, "Da yadaka ala qalbik, fama la tarda li nafsika, la tardahu li akhikal muslim. Wa ma raditahu li nafsika fardihi li akhikal muslim wa huwa min gharaibil ilm." Letakkan tanganmu kata Rasulullah di atas hatimu. Maka apapun yang tidak engkau senangi untuk dirimu, jangan engkau senangi itu terjadi kepada saudaramu yang muslim. Dan apapun yang engkau senangi untuk dirimu, maka senangilah itu juga terjadi kepada saudaramu yang muslim. Dia itulah kata Rasulullah gharaibil ilm, yang merupakan inti ilmu. Jadi ilmu ini dasarnya membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, dan membuat kita bisa mempersiapkan bekal kematian, yang pada intinya adalah kita merasa sama dengan semua orang. Apa yang kita suka, kita juga suka terjadi pada orang lain. Apa yang kita tidak suka pada diri kita, kita juga tidak suka terjadi pada orang lain. Jadi orang kalau sudah punya dasar,
sudah sekolah SD, SMP, SMA, dasar pendidikannya sudah bagus, maka di waktu dia kuliah, dia itu benar-benar akan mendapatkan ilmu yang bagus. Tapi punya orang hana gejak kuliah SD, hana gejak kuliah SMP, hana gejak kuliah SMA, tiba-tiba ke kuliah. Hai mulai dari paket A, paket B, paket C. Tiba-tiba kuliah. Nyantro kuliahnya kon untuk berpikir menyokata koti ngeroki gerung, tapi untuk mendapatkan ijazah. Kan dia mikir kon nyantuk perle ijazah. Nah, kadroh pegat skripsi, ya minta jurung hai ke pegat skripsi tiat padi tapo skripsi. Nah, yang pentingnya. Maka para jamaah jangan pernah kita mengharapkan kita akan merasa sama diri kita dengan orang lain. Artinya yang kata kaji-kaji berkon tentang sombong, tentang ria, tentang angkuh, akan lenyap pada diri kita kalau kita tidak punya dasar yang kuat. Apa? Mengenal Tuhan, beribadah yang benar kepada Tuhan, dan memahami kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Di saat itu sudah ada dasarnya kepada kita, di saat itu sudah kita pahami, maka kita akan langsung mendapatkan bahwa kita sama di hadapan Allah dengan seluruh makhluknya yang lain. Maka kita akan merasakan sama dengan orang lain. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Lais, maka di sini kata Abu Lais, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annal isti'dada lil mauti min ra'sil ilm, bahwa mempersiapkan bekal untuk kematian adalah merupakan bahagian dari dasar ilmu. Fal aula ayyastaghilla bihi, maka yang utama hendaknya kita menghabiskan waktu, menyibukkan diri kita dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena nyan dasar. Nyohanau ke pane mungkin aja buang kemana aja. Baik lagi jino danyo ikula STD dan SMP dan tiba-tiba kayak kuliah, hancarong nenu ya. Hai walaupun nenu ku dewan je diterima. Ya, nuyak kerja diterima, nenu ku kecil diterima, tapi tetap kecil bangai tetap dewan bangai tu. Sebab hana dasar tadi katanya. Ya, maka penting sekali dasar. Di antara dasar diingatkan untuk kita di sini adalah yaitu mempersiapkan bekal untuk mati. Apa bekal untuk mati? A'malus salih, melakukan amal saleh, wajtinabu a'malul khabithah, dan menjauhi amal-amal yang buruk. Maka perhatikan perjalanan kita sehari-hari. Bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dengan apa kita bisa membedakan para jemaah? Kiban taturi le kita nyobut God, kiban taturi nyobut bro. Nah, mengenal yang baik dengan yang buruk itu tidak lain adalah dengan ilmu. Maka menuntut ilmu adalah merupakan hal yang paling dasar bagi seseorang. Yang paling penting menuntut ilmunya. Tidak mungkin seseorang bisa mengenal baik dan buruk tanpa menuntut ilmu. Maka heran kita para jemaah di saat ada orang yang rajin beribadah tapi malas menuntut ilmu. Yang kahirun kita. Bak sembayang juga ramai. Atebut kan ni. Danyo dumpat je dengi, dumpat masjid dengi. Nya danyo dah sembayang danyo terus nam bosap. Nyo te tinggal yang but pada bosap nyo na. Tegatan nyo ta bosap di tengah tu. Lain hana gebut. Mo nyo na ya bo lain okey hana pupu. Sebab but hana muci tempat je yang penting mau belajar nyo tapi ke ya but. Getim ya wo geroge. Ya je kupi-kupi le ba warkop atau ba kafe-kafe. Ente te sembayang, gejak lah kat sembayang. Kan hana gejak lah orang yang sembayang. Nyan yang sangat heran. Artinya dia beribadah tapi tidak mau memperkuat, memperbaiki ibadahnya dengan ilmu pengetahuan. Dikatakan
may ya'mal bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Kemudian para jamaah disebutkan Ruya an Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini yang bunyinya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Surah Al-An'am ayat 125. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda. Arti ayat tadi, siapapun yang Allah kehendaki akan Allah berikan petunjuk untuknya. Allah buat dadanya, maknanya hatinya, lapang untuk menerima Islam. Sedangkan siapapun yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan orang tersebut, Allah buat dadanya sempit, daikan haraja, sempit, dibuat oleh Allah sempit, sesak dadanya, sehingga tidak bisa masuk Islam. Tsumma qala, kemudian setelah Rasulullah membaca ayat ini, beliau bersabda, idza dakhala nurul islami qalba, apabila nur Islam itu masuk ke dalam relung hati seseorang, infasaha wansyaraha, nur Islam itu akan membuat hati seseorang itu menjadi lapang dan terang benderang. Fakila, maka ditanyakan, hal lidzalika min alamah, adakah bagi demikian itu tanda? Adakah tanda bahwa nur Islam telah masuk dalam hati seseorang? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, ada tandanya. Apa tandanya? At-tajafi an daril ghurur wal inabati ila daril khuldi wasti'dadi lil mauti qabla nuzulih. 3 tanda bahwa nur Islam telah masuk dalam relung hati seseorang yang membuat hatinya menjadi lapang dan terang menerang. Apa tandanya? Yang pertama, dia berpindah daripada negeri yang penuh tipu daya. Artinya fokusnya dialihkan. Dia tidak berusaha lagi untuk dunia, tapi berusaha untuk akhirat. Yang kedua, inabah, dia kembali kepada negeri khulud. Dia fokus kepada negeri akhirat. Yang ketiga, isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Dia mempersiapkan bekal bagi kematian sebelum didatangi oleh mati. Maka apabila seseorang sudah melakukan kegiatan yang seperti itu, kita lihat, sudah tidak lagi fokus kepada dunia, tapi fokus mempersiapkan kehidupan akhiratnya, bekal untuk akhirat, itu tandanya nur Islam telah dapat membuat hatinya menjadi terbuka, telah bersemayam dalam hatinya. Inilah kajian kita pada pertemuan yang kali ini para jemaah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.